Kamu tidak sedang belanja cerdas, otakmu sedang dikelabui. Halo para brand hackers, balik lagi bareng saya Hengki Nyoto. Hari ini kita bakal bongkar isi kepala pelanggan kamu untuk membantu bisnis kamu bertumbuh. Pernah nggak kamu buka marketplace niatnya mau beli charger, 20 menit kemudian ikut check out, ada tumbler, lampu tidur, flash disk, dan diskon mystery box yang bahkan kamu nggak tahu isinya. Atau mungkin kamu masuk minimarket cuman mau beli air mineral, ketika keluar bawa camilan, kopi kaleng, dan promo 2 bonus 1. Kalau pernah, selamat. Bukan karena kamu boros, tetapi karena otak kamu punya kelemahan saat berbelanja. Dan brand besar sangat memahami kelemahan itu. Tapi tenang bro, di video ini saya akan bongkar triknya. Kelemahan pertama, atau takut kehilangan kesempatan. Hanya 100 pasang limited edition, kata sebuah brand sepatu. Kamu setting alarm jam 4 pagi, rebutan check out, dan berhasil beli. Sebulan kemudian, brand yang sama merilis limited edition lagi. Polanya terus berulang. Faktanya, kamu nggak beli sepatu yang edisinya terbatas. Kamu beli rasa eksklusif. Menurut Robert Cialdini, semakin sulit didapat, semakin tinggi nilainya. Yang menarik, FOMO tidak membuat produk menjadi lebih baik. FOMO hanya membuat otakmu takut kehilangan produk itu. Manusia sering membeli bukan karena barangnya dibutuhkan, tapi karena rasa takut kehilangan kesempatan lebih besar daripada rasa ingin menghemat uang. Kelemahan kedua, atau terjebak harga awal. Restoran taruh harga steak 1,2 juta rupiah di halaman pertama menunya, bukan biar kamu percaya itu. Karena di halaman berikutnya ada ayam goreng 135.000 yang terasa lebih murah. Padahal di tempat lain, ayam hanya dijual 80.000. Selamat, kamu kena encouring. Encouring adalah ketika otak menggunakan angka pertama yang dilihat sebagai patokan atau jangkar. Otak konsumen tidak bertanya, apakah sepatu ini layak dengan harga ini. Otak konsumen hanya berpikir, gue hemat 1 juta rupiah. Tanya satu pertanyaan ke diri sendiri. Apakah saya mau membeli harga diskon atau tidak? Jika ragu, trik ini sedang berfungsi. Kelemahan ketiga, atau ikut-ikutan tanpa sadar. Ada 2 counter kopi, 1 antrian panjang, dan yang lain lagi sepi. Kamu milih yang mana? Yang pasti yang antrian panjang kan? Bukan karena kopinya lebih enak, tapi ke otak kamu tidak percaya pada yang sepi. Kalau rame, itu artinya pasti enak, kata otak reptil kamu. Review bintang 5 bukan testimoni, tetapi remote control untuk neuron konsumen. Melihat 10.000 orang lain yang sedang membeli, maka otak kamu berkata, pasti tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Saya ikutan saja ah. Jadi tugasmu sebagai penjual, ciptakan pengalaman menular yang membuat konsumen merasa dan ingin mengikuti orang lain. Kelemahan keempat, atau bayar itu menyakitkan. Bayar 100.000 pakai QRIS nggak kerasa, tetapi bayar 100.000 tunai, dompet jadi tipis, hati sakit, padahal uangnya sama. Itu namanya rasa sakit membayar. Semakin tidak nyata uang yang dikeluarkan, semakin kecil rasa sakitnya. Dan semakin boros kita mengeluarkan uangnya.
Toko dan e-commerce tahu betul hal ini. Tugas kamu sebagai penjual, kurangi rasa sakit saat membayar, agar peluang transaksi terus menjadi lebih besar. Kelemahan kelima, pulang kantor capek, buka Shopee, coba lihat-lihat, 30 menit kemudian, keranjang belanja terisi total 500.000. Otak logika lagi tidur tuh. Yang jaga hanya otak reptil yang bilang, beli sekarang, kapan lagi? Kamu tahu 95% keputusan beli datang dari otak reptil ini. Otak ini cuma peduli satu hal, bertahan atau senang sekarang. Merek besar sangat paham, manusia membeli dengan emosinya, lalu membenarkan dengan logikanya. Kelemahan keenam, atau kenangan lama mengendalikan belanja kita. Ada suara khas yang memuaskan saat membuka kotak iPhone. Tangan Anda merasa bahwa iPhone itu kokoh dan mahal. Anda merasa, wah, premium banget. Apple menghabiskan jutaan rupiah untuk penelitian suara unik di kotaknya. Anda membayar sensasi yang dirasakan tubuh, bukan teknologi. Penjual biasa bertanya, bagaimana membuat produk lebih bagus? Tetapi penjual hebat bertanya, perasaan apa yang ingin saya tinggalkan di kepala pelanggan? Karena manusia sering lupa produk, tetapi sangat ingat dengan emosi yang terjadi. Kelemahan ketujuh, atau panca indera sedang dimanipulasi. Suara saat buka botol Coca-Cola itu sengaja direkayasa. Tim insinyur suara menghabiskan jutaan dolar untuk membuat frekuensi itu, memicu rasa segar di otak kamu. Lampu redup, suara jazz pelan, dan aroma kopi di Starbucks. Kamu tidak hanya membeli minuman, kamu membayar pengalaman sensorik. Di masa depan, merek yang hanya utama di satu indera akan mati. Mulai sekarang pikirkan, apa yang konsumenmu rasakan, cium, dengar, dan lihat saat berinteraksi dengan produknya. Ingat, manusia jarang membeli karena logika. Manusia memberi karena emosi, lalu menggunakan logikanya untuk membenarkan. Menurut kamu, dari 7 kelemahan otak tadi, mana yang paling sering kamu temukan? Atau mungkin kamu punya cerita belanja impulsif yang bikin nyesal? Tulis di kolom komentar, saya baca satu-satu. Kalau kamu suka konten psikologi pemasaran seperti ini, ikuti, berlangganan, dan simpan video ini. Jangan lupa praktekkan, dan bagikan ke teman-temanmu yang lagi jualan, karena masih banyak rahasia otak yang akan saya ungkapkan. Sampai jumpa di pembahasan psikologi marketing berikutnya.